Halo, ini masuk akal. Saya Aryo Bimo. Kalau Jokowi benar-benar gagal, kalau Jokowi benar-benar hanya pencitraan, kalau Jokowi benar-benar banyak berbohong seperti yang sering dituduhkan di media sosial, maka ada satu pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu. Kenapa dia selalu menang? Bukan sekali, bukan dua kali, tetapi hampir di setiap kontestasi politik yang melibatkan dirinya maupun figur yang diasosiasikan dengannya. Dan bukan hanya dirinya yang menang. Partai-partai dan kandidat yang berada di orbit politiknya juga sering ikut menikmati kemenangan. Maka pertanyaan yang masuk akal bukan mengapa rakyat salah memilih, melainkan apa yang sebenarnya dilihat rakyat dari Jokowi yang tidak dilihat oleh para pengkritiknya. Mari kita mulai dengan data. Tahun 2005, Jokowi maju dalam Pilkada Solo bersama FX Hadi Rudiatmo. Saat itu, Jokowi bukan tokoh nasional. Beliau bukan ketua umum partai, bukan menteri, bukan mantan jenderal, bukan pula selebriti politik. Ia adalah pengusaha mebel yang relatif dikenal di Solo dan maju dengan dukungan PDI Perjuangan. Jokowi Rudi memenangkan Pilkada Solo 2005. Tetapi kemenangan ini belum bisa disebut sebagai Jokowi efek. Pada tahap itu, partailah yang memberikan kendaraan kepada Jokowi. Namun, 5 tahun kemudian, situasinya berubah. Pilkada Solo 2010 menjadi salah satu petunjuk pertama munculnya fenomena politik bernama Joko Widodo. Jokowi Rudi menang dengan lebih dari 90% suara. Angka yang luar biasa dalam sebuah demokrasi yang kompetitif. Dan ada satu fakta yang sering dilupakan. Saat itu Indonesia baru saja melewati pemilu 2009. Partai Demokrat yang menjadi juara nasional dengan sekitar 20% suara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru saja memenangkan Pilpres dengan lebih dari 60% suara. Demokrat sedang berada di puncak kejayaannya. Tetapi di Solo, kandidat yang didukung Demokrat dan Golkar justru kalah telak. Bayangkan. Ketika partai terkuat di Indonesia sedang berada di puncak popularitasnya, rakyat Solo tetap memilih Jokowi lebih dari 90%. Artinya, rakyat Solo tidak sedang memilih tren nasional. Mereka memilih Jokowi. Disinilah kita mulai melihat bahwa Jokowi bukan lagi sekedar kader partai. Ia mulai menjadi kekuatan elektoral tersendiri. Lalu datang Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Jokowi Ahok didukung oleh PDI Perjuangan dan Gerindra melawan Pertahanan Fauzi Bowo yang didukung koalisi partai yang jauh lebih besar. Banyak yang meragukan peluang Jokowi. Ia dianggap terlalu sederhana, terlalu daerah, terlalu tidak berpengalaman untuk Jakarta. Tetapi hasilnya berbeda. Jokowi Ahok menang. Dan kemenangan itu mengubah peta politik nasional. Karena sejak saat itu nama Jokowi bukan lagi fenomena Solo. Jokowi menjadi fenomena Indonesia. Nah, disinilah muncul fakta menarik berikutnya. Sebelum Jokowi menjadi fenomena nasional, PDI Perjuangan sebenarnya sedang mengalami penurunan. Pada pemilu 2004, PDIP memperoleh sekitar 18,5% suara. Pada pemilu 2009, turun menjadi sekitar 14%. Artinya, tren elektoral partai sedang menurun. Lalu muncul seorang wali kota dari Solo yang menjadi gubernur DKI Jakarta. Popularitasnya melonjak. Pemberitaan mendominasi ruang publik. Gaya politiknya berbeda. Dan ketika Jokowi mulai dipersepsikan sebagai tokoh nasional baru, elektabilitas PDIP ikut bergerak naik. Di sini ada satu keberatan yang sering diajukan. Ada yang bilang Jokowi tidak punya efek elektoral kepada PDIP pada pemilu legislatif 2014 karena pileg dilaksanakan sebelum Pilpres. Sepintas terdengar masuk akal. Tetapi secara kronologi argumen itu tidak tepat. Memang benar, Pileg 2014 dilaksanakan sebelum Pilpres 2014. Tetapi Jokowi sudah diumumkan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan sebelum Pileg.
Jokowi dideklarasikan sebagai calon presiden pada tanggal 14 Maret 2014. Sementara pemilu legislatif dilaksanakan 9 April 2014. Ada jarak sekitar 3 minggu lebih. Ketika rakyat masuk ke bilik suara untuk memilih partai, mereka sudah tahu bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang mengusung Jokowi sebagai calon presiden. Jadi kalau ada pemilih yang ingin Jokowi menjadi presiden, maka memilih PDI Perjuangan pada Pileg 2014 menjadi pilihan yang sangat rasional secara politik. Karena dalam sistem presidensial multipartai seperti Indonesia, presiden yang kuat membutuhkan dukungan parlemen. Dan data akhirnya menunjukkan hal itu. PDI Perjuangan yang pada 2009 turun menjadi 14%, naik kembali menjadi 19% pada pemilu 2014. PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu legislatif 2014. Apakah semua kenaikan itu semata-mata karena Jokowi? Tentu tidak sesederhana itu. Partai punya mesin, PDI Perjuangan punya basis ideologis, ada faktor caleg juga, struktur kampanye, dan dinamika politik lokal. Tetapi, apakah Jokowi memberi efek elektoral kepada PDI Perjuangan? Data dan kronologinya menunjukkan, ya, efek itu ada. Bahkan survei-survei menjelang pemilu 2014 waktu itu menangkap adanya hubungan antara pencapresan Pak Jokowi dengan kenaikan elektabilitas PDI Perjuangan. Yang menarik, dalam banyak survei saat itu, dukungan kepada Jokowi sebagai figur justru lebih tinggi daripada dukungan kepada PDIP sebagai partai. Artinya apa? Pada titik itu, Jokowi bukan hanya sedang diangkat oleh PDI Perjuangan. Jokowi juga ikut mengangkat PDI Perjuangan. Ini penting untuk dipahami, karena kadang-kadang orang melihat hubungan partai dan tokoh secara satu arah. Seolah-olah partai selalu lebih besar daripada tokoh. Padahal dalam politik elektoral modern bisa terjadi sebaliknya. Tokoh tertentu bisa menjadi magnet elektoral bagi partai. Dan pada 2014 Jokowi adalah magnet itu. Lalu pada Pilpres 2014 Jokowi Yusuf Kala menang dengan sekitar 53% suara nasional. Tahun 2019 Jokowi Ma'ruf Amin kembali menang dengan sekitar 55% suara. Dan pada pemilu 2024 meskipun Jokowi tidak lagi menjadi calon, pengaruh politiknya tetap terasa. Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Sebelumnya Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan RI pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Banyak pemilih melihat pasangan ini sebagai simbol keberlanjutan. Hasilnya, Prabowo Gibran menang satu putaran dengan sekitar 58% suara. Maka kalau kita jujur membaca data, ada satu kesimpulan yang sulit dibantah. Jokowi memang memiliki daya menang yang luar biasa. Ada efek elektoral yang nyata. Ada yang menyebutnya kotel effect. Ada yang menyebutnya Jokowi effect. Apapun istilahnya, faktanya terlihat dalam data. Nah, kalau begitu pertanyaannya kita ubah. Bukan lagi apakah Jokowi punya daya menang. Data menunjukkan bahwa ia memang punya. Pertanyaan yang lebih menarik adalah mengapa? Apa yang membuat Jokowi begitu kuat secara elektoral selama hampir 2 dekade? Disinilah saya melihat banyak analisis sering meleset. Bagian orang menjelaskan kemenangan Jokowi dengan bansos. Bagian menjelaskan dengan pencitraan. Sebagian lagi mengatakan rakyat tertipu. Menurut saya penjelasan seperti itu terlalu sederhana dan terus terang agak meremehkan rakyat. Karena dalam ilmu politik ada konsep yang disebut retrospective voting. Pemilih menilai pemimpin berdasarkan pengalamannya sendiri, bukan berdasarkan pidato. Bukan hanya berdasarkan debat, bukan hanya berdasarkan media sosial, tapi berdasarkan apa yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah hidup mereka lebih mudah? Apakah akses layanan publik membaik? Apakah transportasi lebih baik? Apakah biaya logistik lebih murah? Apakah sekolah lebih mudah dijangkau? Apakah layanan kesehatan lebih mudah diakses? Apakah tanah mereka sekarang memiliki kepastian hukum? Apakah daerah mereka sekarang lebih terhubung? Dan disinilah letak kekuatan utama Jokowi. Banyak orang sibuk menghitung pernyataan-pernyataannya, tetapi rakyat menghitung pengalaman hidup mereka sendiri.
Saat menjadi wali kota Solo, Jokowi dikenal karena penataan pasar, pelayanan publik, dan pendekatan dialogis. Saat menjadi gubernur DKI, masyarakat mengenal kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar, pembenahan birokrasi, dan transportasi publik. Saat menjadi presiden, skalanya menjadi nasional. Kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, program Keluarga Harapan, sertifikasi tanah, jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, BBM satu harga, Trans Papua, MRT, LRT, WUSH, dan pembangunan dari pinggiran. Tentu semua itu bisa dikritik. Tidak ada pemerintahan yang sempurna. Tidak ada kebijakan yang tanpa kekurangan. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dibantah. Jalan yang sudah dibangun tidak hilang karena status Facebook. Sertifikat tanah yang sudah diterima rakyat tidak berubah menjadi hoax karena perang tagar. Kartu kesehatan yang pernah digunakan untuk menyelamatkan anggota keluarga tidak akan batal karena debat politik. Inilah yang sering luput. Orang terlalu fokus pada potongan wawancara, pada narasi bahwa katanya dulu begini, lalu sekarang begitu. Padahal pemerintahan berjalan melalui sistem yang jauh lebih besar. Ada RPJPN, ada RPJMN, ada APBN, ada proyek strategis nasional, ada kementerian dan lembaga yang menjalankan program-program pembangunan. Presiden tidak memerintah dengan satu kalimat. Presiden memerintah melalui kebijakan dan program. Dan yang paling penting melalui dampak yang dirasakan oleh rakyat. Karena itu saya tidak terlalu yakin bahwa bansos adalah penjelasan utama atas kekuatan elektoral Jokowi. Bansos penting, tapi sifatnya jangka pendek. Yang jauh lebih membekas adalah akses. Akses kesehatan, akses pendidikan, akses tanah, akses transportasi, akses ekonomi, akses terhadap kesempatan hidup yang lebih baik. Tetapi menurut saya masih ada satu faktor yang sering diabaikan, yaitu hubungan langsung Jokowi dengan rakyat. Coba kita pikirkan, dalam sejarah Indonesia modern, pernahkah kita memiliki presiden yang sedekat itu dengan rakyat? Presiden yang begitu sering turun ke pasar, masuk kampung, masuk gang, masuk desa, masuk wilayah terpencil, mendengar langsung, berdialog langsung, bersalaman langsung, bersuah foto juga bersama mereka. Bahkan setelah menjadi presiden, bahkan setelah pengamanannya lebih ketat, beliau tetap mencari ruang untuk bertemu rakyat. Dan saya selalu merasa ada sesuatu yang menarik di situ. Bagi sebagian politisi, bertemu rakyat adalah kewajiban. Tapi bagi Jokowi, bertemu rakyat seolah menjadi sumber energi. Energi yang terbarukan. Semakin banyak bertemu rakyat, semakin banyak informasi yang diperoleh. Semakin banyak aspirasi yang didengar. Semakin kuat pula hubungan emosional yang dibentuk. Mungkin itulah sebabnya banyak orang merasa mengenal Jokowi secara personal, meskipun tidak pernah benar-benar mengenalnya. Mereka bersalaman, pernah berfoto, kemudian menyampaikan keluhan, pernah didengar, pernah melihat langsung. Dan hubungan seperti itu tidak mudah dibangun hanya melalui media sosial. Karena itu, saya melihat keberhasilan Jokowi bukan hanya soal pembangunan fisik. Jokowi membangun jalan, tapi ia juga membangun hubungan. Ia membangun konektivitas antar wilayah, tapi ia juga membangun konektivitas emosional dengan rakyatnya. Dan mungkin disitulah letak rahasia yang sering tidak dipahami oleh para pengkritiknya. Bagian elit membaca politik melalui media sosial. Jokowi membaca politik dengan mendatangi rakyat secara langsung. Sebagian elit sibuk mendengar gema pendapat mereka sendiri. Jokowi selama bertahun-tahun mendengar suara rakyat secara langsung. Dan dalam demokrasi, seringkali pengalaman nyata rakyat jauh lebih kuat daripada kebisingan narasi. Makanya ketika ada yang bertanya, apa rahasia daya menang Jokowi? Jawaban saya sederhana. Karena banyak rakyat merasa hidup mereka berubah. Karena banyak rakyat merasa mereka didengar. Karena banyak rakyat merasa mereka diperhatikan. Dan dalam politik, perasaan seperti itu jauh lebih berharga dibandingkan 1000 slogan. Jadi, kalau ada yang berkata Jokowi gagal, saya tidak akan langsung membantah. Saya hanya akan bertanya, kalau benar gagal total, kenapa selalu menang? Dan kalau pengaruhnya benar-benar tidak ada, kenapa jejak politiknya masih terasa bahkan setelah ia tidak lagi menjadi calon presiden? Mungkin yang keliru bukan rakyat,
Mungkin yang keliru adalah cara sebagian elit membaca rakyat. Karena rakyat tidak selalu bicara melalui survei, tidak selalu bicara melalui Twitter, tidak selalu bicara melalui podcast. Tetapi rakyat selalu berbicara melalui pilihan mereka. Dan selama hampir 2 dekade pilihan itu menunjukkan satu hal, bahwa dalam politik Indonesia, hasil nyata dan kedekatan dengan rakyat masih jauh lebih kuat daripada kebisingan narasi. Itu masuk akal.